Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, NIM 2024-1027. Prodi Akuntansi 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dari masa ke masa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai komunikasi sehari-hari hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara bahasa Indonesia itu sendiri, saya lansir dari situs Kemendikbud. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara, maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia sendiri dimulai dari wilayah Nusantara yang mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui pada 2 Mei 1928. Para pemuda Indonesia yang bergabung dengan perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi. Menurut situs Balai Bahasa Papua, berikut kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki
bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri diambil dari istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926 atas usulan Muhammad Tabrani. Adapun bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, yaitu bahasa persatuan, yang kedua bahasa resmi negara, yang ketiga bahasa internasional. Bahasa pemersatu, bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia sebagai penutur ulang. Jadi begitu guys perkembangan dari bahasa Indonesia dari masa ke masa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.